Selamat datang di PT Cipta Karya Anugerah Abadi, kami siap melayani. Yuk ikuti jejak kami melalui website Cipta Karya Anugerah Abadi, serta official account Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Perkenalkan, nama saya Roni. Di sini saya bekerja di PT Cipta Karya Anugerah Abadi, ditugaskan di area BPK Penabur, area Muara Karang menjabat sebagai supervisor. Ya, saya mulai bergabung di PT Cipta Karya Anugerah Abadi dari mulai tanggal 18 September 2018 hingga sekarang. Ya, alhamdulillah ya, istilahnya sekarang saya mendapatkan nilai-nilai atau tambahan di dalam dunia cleaning service, ilmu atau pengetahuan yang belum pernah saya dapatkan di PT-PT lain. Ya, mungkin untuk selama saya bergabung dengan Cipta Karya Anugerah Abadi, banyak peluang-peluang atau jenjang karir untuk masa depan kita sebagai dunia cleaning service. Mungkin kalau dulu itu kita dihina sebagai cleaning service, pekerja kita rendahan apa segala macam, tapi setelah saya mengenal PT Cipta Karya Anugerah Abadi ini, ya saya merasa lebih jauh dari yang lain, karena prestasi unggul telah saya capai ya dalam hal segi attitude ataupun manajemennya pun pandai untuk mendidik atau mendampingi kita semua di area-area yang di area BPK Penabur ataupun di area yang lain. Kita di sini di area BPK Penabur Muara Karang, ya mungkin untuk pertama awal aktivitas kita sehari-harinya bisa disebut dengan aktivitas daily kalau di dunia cleaning service ini. Ya mungkin untuk awal pagi pertama kita datang ke area penabur ini, ya mungkin pertama kita absen, habis absen kita cek suhu, terus mengisi asesmen dan yang lainnya, karena sekarang ini kita di masa pandemi. Mungkin untuk selanjutnya yaitu kita langsung briefing morning ya, dari saya mungkin pengarahan atau evaluasi pekerjaan-pekerjaan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dan saya juga, namanya juga kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, mungkin saya suka minta masukan dari anak buah saya. Jadi kita sebagai atasan pun tidak egois atau tidak bisa untuk gue harus gini, lu harus gini, nggak bisa. Karena memang kita sebagai pekerja harus saling mengintrospeksi. Kita sebagai atasan tidak bisa besar kepala seperti itu. Ya mungkin habis dari briefing tersebut kita langsung pembagian tugas, langsung cek ke areanya masing-masing. Seperti biasa pekerjaan hari-hari kita, ya mungkin ada pembersihan ruangan-ruangan, pembersihan koridor, pembersihan toilet, pembersihan tangga, dan yang lain-lain gitu. Dan mungkin setelah itu mungkin kita langsung dilanjutkan di aktivitas pekerjaan mingguan. Pekerjaan mingguan ya mungkin bisa dibilang dengan job desk kita seperti yang sudah dijadwalkan, yaitu ya ada pembersihan sawang-sawang, ada buffing, ada brushing, ada spotting, dan yang lain-lain juga bisa kita pekerjakan yang disebut dengan pekerjaan mingguan. Nah, kalau masih ada waktu senggang, ya mungkin kita bisa lakukan di pekerjaan bulanan kita, ya seperti pangkas pohon,
ataupun pembersihan dinding-dinding yang tinggi, mungkin pembersihan plafon yang tinggi, itu kan tidak bisa untuk pekerjaan mingguan ataupun pekerjaan harian. Itu bisa dikerjakan di pekerjaan bulanan. Nah, apalagi kita tahu BPK Penabur ini gedungnya sangat tinggi-tinggi, sangat luas gitu kan. Ya mungkin bisa untuk pekerjaan itu bisa dibilang dengan pekerjaan bulanan karena membutuhkan orang banyak. Kalau ibaratnya cuma 1-2 orang kan nggak mungkin juga gitu. Nah, mungkin itu untuk aktivitas kita sebagai cleaning service di BPK Penabur. Ya, kita sebagai cleaning service, apalagi kita sebagai atasan, pastilah namanya ada masalah, mungkin nggak ada masalah. Area itu pasti ada masalah maupun kecil maupun besar. Mungkin salah satunya anak buah kita ya dalam cara bekerja mereka ataupun banyak yang lain-lain atau yang membuang waktu apa segala macam, padahal kita kan punya target sebagai cleaning service ini. Kita tentunya pasti ada target yang diserahkan atau dibebankan untuk kita sebagai atasan. Nah, makanya dari itu mungkin cara mengatasi anak-anak buah kita yang seperti itu ya mungkin salah satu contohnya yang sering tidur lah atau yang sering hilang dari lantai dari areanya. Mungkin untuk salah satunya ya kita kasih pengertian dulu, bisa untuk empat mata kita bawa ruangan gitu ya, mungkin untuk cara ngomong halus dengan baik-baik. Nah, kecuali kalau sudah istilahnya sudah bangetan atau sudah melewati batas, bolehlah kita kasih surat peringatan, karena surat peringatan itu tidak bisa kita keluarkan sembarangan. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya juga ada anak buah kita yang sering cara kerjanya yang asal-asalan, tidak sesuai dengan SOP. Pekerjaan cleaning service, kita di cleaning service ini punya SOP juga. Nah, mungkin kita bisa berpacu dengan SOP tersebut. Ya setidaknya buat mengurangi kecelakaan di dunia kerja. Nah, itu juga kan SOP ini sangatlah penting di dunia pekerja. Mungkin untuk salah satu pekerjaan yang sering banget kita mengalami kesulitan, yaitu pembersihan kaca di luar gedung. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, mungkin untuk hal yang pertama yang harus kita persiapkan adalah yang mungkin dari peralatan atau segala macam. Yang penting, yang paling poin utama yaitu safety yang paling penting. Nah, dari situ mungkin bisa kita arahkan atau melakukan pembinaan ke anak buah kita atau ke bawahan kita. Nah, setelah untuk pekerjaan yang lain-lain yang mengalami kesulitan, jangan sekali-kali kita mengambil keputusan. Harus berkoordinasi mungkin ke pihak kantor kita atau ke pihak manajemen gedung yang ada di area kita gitu. Bagaimana solusi untuk memperkerjakan anak buah kita, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak buah kita. Itu sama aja dengan membunuh diri kita sendiri dan membunuh perusahaan kita sendiri. Start to change. One look into your eyes and I'm floating far away. I've never been here before. I don't know the score, but I never wanted it. Ya mungkin untuk sekarang ya dengan adanya pandemi ini kita pun sebagai cleaning service ada suka dukanya ya. Mungkin untuk pertama dari dukanya dulu lah. Dari dukanya itu ya mungkin kita banyak orang-orang atau kawan-kawan kita yang dirumahkan. Terus untuk pekerjaan kita pun terbatasi, aktivitas kita terbatasi apa segala macamnya. Tadinya istilahnya kita bisa bekerja dengan sepenuh kekuatan, sekarang cuma setengahnya karena kan memang di masa pandemi ini kita tidak boleh berkerumun atau bergerombol gitu kan. Ya mungkin untuk sukanya ini ya mungkin kekeluargaan kita di sini, tentunya di PT Cipta Karya Anugrah Abadi ini maupun dari manajemen gedung, manajemen kantor maupun dari sebagai kita sama kayak supervisor atau pengawas dan tentunya yang mempunyai tombak utama yaitu cleaning service atau housekeeper kita itu mau dimanapun kita secara keluarga
terasa di saat kita zaman dulu kita family gathering atau istilahnya kita jalan bersama gitu, itu sangat bisa meluapkan kegembiraan kita gitu kan. Nah untuk sekarang kan kita tidak bisa, tapi ya mungkin dengan cara komunikasi apa segala macam. Nah untuk di sini di area saya sendiri pun ya alhamdulillah sampai sekarang anak-anak atau rekan-rekan kerja saya yang bisa mengerti dengan keadaan saat sekarang ini. Ya, mungkin untuk masalah pekerjaan tetap pasti ada namanya kesulitan, pasti ada istilahnya kesusahan dalam pekerjaan, tapi bagaimanapun caranya tetap kita sebagai keluarga akan selalu berkoordinasi atau mencari solusi mana yang istilahnya baik untuk kita dikerjakan, mana yang tidak. Nah mungkin untuk semuanya di area-area lain pun sama seperti area sini karena kita memang selalu berkoordinasi dari satu area lain ke area lain, itu pasti karena kita tidak bisa tatap muka. Ya mungkin untuk sekarang ini masa pandemi ini kita masih bisa berkomunikasi melalui telepon ataupun apapun itu, yang penting kita masih bisa berkoordinasi. Ya mungkin untuk di sini kita sebagai pengawas itu tentunya sebagai perwakilan dari orang kantor. Ya gimana baik gimana salah, tetap istilahnya kita harus ada berkoordinasi dengan pihak penabur, pihak gedung, pihak manajemen gedung di area kita tempat bekerja. Nah, di samping itu juga kita mempunyai manajemen dari PT kita sendiri. Nah, ya mungkin kita ada di tengah-tengah. Kita adalah penyambung lidah, kita adalah penyambung tangan dari pihak kantor ataupun dari pihak klien kita. Ya mungkin di sini kita suka ada istilahnya penambahan barang, apa perubahan-perubahan di tengah jalan. Ya kita sebagai atasan atau sebagai orang perwakilan dari kantor ataupun dari manajemen Cipta Karya Anugerah Abadi ini pun ya mungkin kita bisa menyampaikan hal-hal tersebut, berkoordinasi dengan orang kantor kita. Nah setelah ada keputusan atau setelah ada jawaban dari orang kantor, baru kita bisa sampaikan lagi, karena kita di sini itu tidak punya wewenang untuk memutuskan segala hal, sesuatu apapun itu menyangkut dengan hal-hal yang besar seperti yang penambahan barang ataupun perubahan barang segala macam. Itu kita tidak bisa untuk istilahnya memutuskan. Itu kita hanya bisa menyampaikan ke pihak manajemen kita atau manajemen PT kita sendiri. Dan untuk di situ pun ya mungkin manajemen kita di sini sangat bagus lah istilahnya untuk berkoordinasi dari satu ke yang satunya, gitu, dari kantor kita ke kita, dari pihak penabur ke kita pun ya sampai saat ini kita masih merasakan istilahnya yang tadi saya sebutkan di yang lainnya, yaitu kita masih dalam kekeluargaan di sini. Gitu. Jadi apapun hal-hal positif ataupun negatif bisa kita pisahkan bersama-sama. Ya, mungkin untuk harapan saya untuk kedepannya semoga pandemi ini segera berakhir. Mungkin kita bisa beraktivitas seperti semula dan sedia kala. Ya untuk harapannya untuk kedepannya mungkin harapan saya bisa lebih baik lagi, bisa memajukan perusahaan ini, gitu kan. Ya bisa mengemban amanat yang diberikan ke saya. Dan semoga untuk kedepannya juga PT CKA lebih bisa berkembang lebih bagus, lebih unggul dari PT-PT lain, gitu, lebih punya prestasi di bidang dunia cleaning service dan yang lain, dan pest control apa segala macam. Mungkin itu dari saya yang bisa saya harapkan untuk kedepannya lebih maju lagi. Jangan lupa follow Facebook kita di Cipta Karya Anugerah. Jangan lupa subscribe YouTube kita di Cipta Karya Anugerah Abadi.
jangan lupa follow IG kami di Cipta Karya Anugerah Abadi _ Japrak. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ceka. Yes, bisa. Japrak. Di salah tempat, gerak. Mau bergabung dengan kami? Kirim CV dan lamaran Anda ke bagian administrasi kami di bawah ini. Cepat, gerak. Japrak. Dia bilang yang megang sosmed satu orang, sosmednya banyak. Iya.